Intu Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang sekali saya Oki Setiana Dewi dapat menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Intu Jannah, sebuah program yang insya Allah akan membawa kita memahami tentang sejarah perkembangan Islam di seluruh dunia. Pada hari ini saya sedang berada di Maroko, tapi sebelum saya membawa Anda untuk berkeliling Maroko, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk terus menonton Intu Jannah sampai akhir, karena di akhir program akan ada soalan. Dan yang mampu menjawab soalan tersebut akan mendapatkan package umroh dari Andalusia Travels and Tours. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Intu Jannah. Maroko. Disinilah saya berada. Maroko atau Al-Mamlakah Al-Maghribiyah adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di utara Afrika, memiliki penduduk sekitar 34 juta jiwa, 99% adalah Muslim dan 1%-nya adalah Kristen atau Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah French, Berber, dan bahasa Arab. Dahulu sebelum Islam masuk ke Maroko, orang-orang Maroko adalah orang-orang yang terbelakang. Namun pada tahun 670 Masehi, seseorang yang berasal dari Bani Umayyah, yaitu Uqbah bin Nafi, datang untuk menaklukkan Maroko. Uqbah bin Nafi dikatakan sebagai penakluk Afrika karena tidak hanya berhasil menaklukkan Maroko, tapi juga tempat-tempat di sekitar Maroko seperti Aljazair dan Tunisia. Uqbah bin Nafi lahir 1 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan beliau merupakan keponakan dari Amr bin Ash, seorang penakluk dari Mesir. Itu sebabnya beliau memiliki darah pejuang sehingga bisa menaklukkan kota Maroko. Saya akan membawa Anda semua menuju ke Fes, Maroko. Apakah sejarah Islam yang ada di Fes, Maroko? Ikuti saya. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku agar ku tahu. Fes merupakan kota tertua di Maroko. Fes juga merupakan salah satu dari kota-kota besar setelah Rabat dan Casablanca. Fes juga dikenali dengan nama kota Sufi karena banyak sekali Sufi dan para ulama-ulama yang ada di sini dan dimakamkan di sini. Fes didirikan pada abad ke-8 oleh penguasa Idrisiyah. Setelah itu banyak pendatang yang datang ke tempat ini berasal dari Tunisia dan dari Cordoba yang membawa banyak sekali perubahan. Oleh karena itu, Fes kemudian disebut sebagai kota ilmu karena para pendatang tersebut mendirikan masjid-masjid maupun universitas. Fes pernah menjadi ibu negara bagi Maroko. Namun pada tahun 1912 pada masa pendudukan Prancis, ibu negara Maroko berpindah dari Fes menuju ke Rabat. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu. Masih di dalam kota Fes tua ini, di dalamnya saya menemukan banyak sekali madrasah-madrasah atau rumah-rumah tahfidz, termasuk rumah-rumah tahfidz untuk budak-budak, untuk anak-anak kecil ini. Mereka diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran dengan cara ustazahnya atau gurunya membacakan satu ayat Al-Quran, kemudian mereka mengikuti, lama-lama mereka akan menghafal. Tapi ada satu cara untuk menghafalkan Al-Quran di Maroko ini. Caranya adalah mereka biasanya akan menulis di atas batu dan kemudian mereka hafalkan. Dengan cara seperti inilah mereka semakin kuat dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat yang saya sayangi, saat ini saya sudah berada di Madrasah Bu Inania.
Madrasah Bu Inania terletak di Fes, Maroko, didirikan pada tahun 1351 sampai 1356 oleh seorang raja Berber, Abu Inan Faris. Pada saat itu, Imam Masjid Karawiyin meminta kepada Abu Inan Faris untuk mendirikan madrasah ini. Di tempat ini tidak hanya sekedar dijadikan sebagai tempat untuk belajar Al-Quran, tapi juga masjid. Oleh karena itu, Madrasah Bu Inania menjadi madrasah satu-satunya yang memiliki menara. Masjid Kawariyin. Dahulu ramai orang yang belajar di Masjid Kawariyin, sehingga masjid ini pun berkembang menjadi universitas. Universitas Al-Kawariyin merupakan universitas tertua di dunia, bahkan lebih tua daripada Al-Azhar. Jadi teringat akan sejarahnya, di awal abad ke-9, penguasa Fes ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Fes dijadikan pusat hukum, pusat ilmu, dijadikan sebuah bandar yang ramai orang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan itu diwujudkan oleh seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihriya dan adiknya Maryam. Mereka berdua berasal dari Tunisia dan kemudian menetap di Fes. Saat ayahnya meninggalkan harta warisan yang banyak, sehingga harta itu digunakan Fatimah Al-Fihriya untuk mendirikan Masjid Kawariyin. Kita akan berkeliling untuk menikmati keindahan Masjid Kawariyin. Banyak pengalaman yang membuat saya tak henti-hentinya mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Dan sekarang saya masih terus melanjutkan perjalanan saya untuk melihat kebesaran Allah, nikmat Allah. Saya akan menuju ke kota wali, yaitu Marrakesh, yang disebut juga dengan kota merah. Jom ikuti saya. Into Jannah. Saat ini saya sudah berada di Marrakesh. Marrakesh termasuk kota besar selain Rabat, Fes, dan Casablanca. Marrakesh terletak di sebelah barat daya Maroko. Marrakesh disebut sebagai kota 7 wali karena dikatakan banyak sekali wali-wali di sini yang melalui kota ini. Marrakesh disebut juga dengan kota merah karena kalau kita melihat seluruh kota Marrakesh, bangunannya berwarna merah. Marrakesh dibagi menjadi 2 kawasan. Kawasan tua disebut dengan Medina. Kita bisa melihat sisi Afrika di dalamnya karena banyak sekali pasar-pasar tradisional. Juga kawasan modern yang disebut dengan Gelis. Di sini kita bisa menemui butik-butik dan restoran-restoran yang sangat luar biasa. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dalam masa kejayaan Islam di Marrakesh seperti pemakaman, istana, madrasah, dan sebagainya. Saya akan mengunjungi berbagai tempat di Marrakesh, diantaranya adalah masjid yang terbesar, Masjid Kutubiyah, dan akan menaiki unta, serta mencoba kendaraan tradisional di kota Marrakesh ini. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi Istana Bahia dibangun di abad ke-19 atas perintah dari Perdana Menteri Kesultanan Maroko, Si Musa. Istana Bahia dibuat untuk hadiah bagi permaisuri Bahia karena telah melahirkan seorang anak laki-laki. Istana Bahia dibangun selama 14 tahun dan didatangkanlah pengukir-pengukir hebat dari Fes. Kita bisa lihat ukiran-ukiran kayu yang sangat indah dalam istana ini, mulai dari lantai sampai ke siling. Istana Bahia di dalamnya terdapat sekitar 150 sampai 160 bilik atau ruangan yang di dalamnya tidak hanya berisi ruangan-ruangan untuk para permaisuri maupun dayang-dayang, tapi juga masjid untuk Perdana Menteri sendiri. Biasanya Perdana Menteri melaksanakan sholat di masjid tersebut bersama dengan permaisuri dan dayang-dayang, serta di dalam masjid itu juga dibuatkan sekolah-sekolah Al-Quran. Di dalam Istana Bahia juga terdapat kolam pancuran, merupakan ciri khas dari bangunan-bangunan Maroko. Di sekeliling kolam pancuran tersebut terdapat kebun-kebun dan tanaman-tanaman yang sangat indah. Sampai hari ini, Istana Bahia dijadikan ofis pemerintahan dan juga sebagai tempat wisata bagi para pelancong di seluruh dunia.
Kutubiyah terletak di kota Marrakesh, merupakan sebuah masjid yang terbesar di kota Marrakesh dan menjadi ikon dan kebanggaan orang-orang Marrakesh. Masjid ini dibangun di tahun 1184 sampai 1199 pada Khalifah Yaqub Al-Mansur. Disebut Kutubiyah karena dahulu tempat ini dijadikan tempat jual beli buku, baik buku-buku baru maupun buku-buku bekas. Masjid ini dibangun 2 kali karena di pembangunan yang pertama arah kiblat tidak terlalu tepat. Di pembangunan kedua lah kemudian dibangun menara yang sangat terkenal ini. Menara ini menjadi sedemikian terkenal karena apabila malam cahayanya memancar keluar sehingga terlihat sangat indah. Menara ini memiliki ketinggian 77 meter dan menginspirasi pembangunan-pembangunan masjid di tempat-tempat lainnya seperti Menara Giralda di Sevilla, Hassan Tower di kota Rabat. Masjid ini dapat menampung sekitar 25.000 jemaah yang hendak sholat di dalamnya. Saadian Tom, disinilah saya berada di kota Marrakesh, Maroko. Saadian adalah nama dinasti yang pernah berkuasa di Maroko sejak tahun 1522 Masehi. Dibangunlah kompleks pemakaman untuk dinasti keluarga Saadian. Di dalamnya terdapat makam dari 4 sultan dan juga 62 keluarga sultan yang terdiri dari permaisuri, dayang-dayang, anak-anak, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Sultan Saadian yang kelima sekaligus yang terakhir, Sultan Ahmad Al-Mansur, beliau bertanggung jawab untuk membuat kompleks pemakaman ini menjadi sangat cantik. Sehingga beliaulah yang memiliki makam yang paling indah di antara makam-makam yang lainnya. Kompleks pemakaman ini pernah ditutup pada masa pemerintahan Sultan Alawiyah mulai Ismail. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sampai kemudian tahun 1917. Ketika orang-orang melakukan penggalian, barulah mereka menemukan kembali makam ini. Bahagia sekali rasanya saya dapat mengelilingi kota Marrakesh, sebuah kota yang banyak menyimpan peninggalan sejarah Islam. Nah, pada kali ini saya akan menikmati pengalaman untuk menaiki unta di kota Marrakesh berkeliling kebun kurma. Jom! Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kalau air diam saja, dia akan tergenang dan mendatangkan banyak sekali penyakit. Tapi kalau air itu terus bergerak, terus mengalir, maka air itu akan menyehatkan. Begitu pula dengan kita, kalau kita diam saja dalam sebuah negeri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Namun ketika kita mengembara, kita bisa melihat bumi Allah yang sangat luas ini. Kita bisa menyadari betapa besarnya Allah dan betapa kerdilnya kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa mengelilingi bumi Allah, salah satunya di kota Marrakesh, Maroko ini. Dan saya bisa melihat bagaimana penyebaran agama Islam sampai ke kota Marrakesh, Maroko. Intu Jannah. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena. Rabat adalah ibu negara Maroko yang terletak di pinggir pantai Samudra Atlantik dan dialiri oleh sungai Burekrek yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Dahulu ibu negara Maroko adalah kota Fes.
Namun ketika merdeka pada tahun 1956, Raja Muhammad kelima mempertahankan Rabat menjadi ibu negara sampai hari ini. Rabat berasal dari kata Ribatul Fath yang artinya kemenangan yang semakin kuat. Hal ini dikarenakan kota Rabat banyak sekali terdapat benteng-benteng yang membuat musuh sulit sekali menembus kota Rabat. Di tahun 1610, Rabat pernah menjadi sebuah tempat untuk menampung orang-orang Arab Muslim yang meninggalkan Andalusia atau Spanyol. Disinilah kota pemerintahan, kita bisa melihat berbagai macam tempat yang menarik. Beberapa di antaranya adalah Kasbah Udaya, seperti yang terlihat di belakang saya, dan juga ada makam Raja Muhammad kelima dan anaknya Hasan kedua, dan masih banyak lagi. Kita akan berkeliling kota Rabat. Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas itu jannah. Maroko adalah negeri 1000 benteng. Seperti pada saat ini saya sedang berada di salah satu benteng di Rabat, Maroko, namanya adalah Benteng Shala. Di dalam Benteng Shala kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan dari dinasti Bani Marin. Kita bisa melihat ada masjid seperti di tempat ini, ada juga makam-makam dari keluarga kerajaan Bani Marin, madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Al-Quran. Namun sayangnya ketika terjadi gempa bumi, tempat ini hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kasbah Udaya, disinilah saya berada. Kasbah Udaya terletak di kota Rabat, Maroko. Kasbah Udaya adalah sebuah benteng yang pada saat itu dibangun. Tujuannya adalah untuk mengawasi ancaman serangan laut dari Spanyol. Kasbah Udaya tidak hanya sekedar sebuah benteng, tapi juga tempat menyimpan barang-barang yang bersejarah. Kasbah Udaya dibangun pada dinasti Muwahhidun. Pada saat itu, dinasti Muwahhidun merebut kota Rabat dari dinasti Murabitun, dan kemudian membangun kembali sebuah benteng atau kasbah pada tahun 1150. Di dalam benteng ini kita bisa melihat tempat tinggal penduduk setempat. Ada sekitar 3.000 orang yang tinggal di dalamnya dengan tempat tinggal yang masih tradisional dan juga taman-taman indah disertai dengan pemandangan Samudra Atlantik. Kasbah Udaya terdapat perumahan-perumahan tradisional yang didominasi oleh warna biru. Kita juga bisa melihat begitu banyak kaligrafi dan keramik indah yang dilekatkan di dinding-dinding perumahan ini. Dahulu di tempat ini ditinggali oleh orang-orang kaya, namun sekarang siapapun bisa tinggal di dalamnya. Yang unik adalah di setiap rumah mereka memiliki kebun yang sangat kecil dan mereka bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa, yaitu berupa Samudra Atlantik, kota Salah, dan keseluruhan kota Rabat. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang ingin tinggal di tempat ini. Saya sedang berada di makam Raja Muhammad V, salah satu raja Maroko yang memerintah Maroko pada tahun 1927 sampai 1961. Di dalamnya tidak hanya sekedar ada makam dari Raja Muhammad kelima, tapi juga makam dari dua anak beliau, yaitu Raja Hasan kedua dan Pangeran Abdullah. Orang-orang yang datang ke sini tidak hanya untuk ziarah saja, tapi juga menghayati bagaimana perjuangan para raja-raja yang menerapkan ajaran Islam di negeri Maroko ini. Di depan makam Raja Muhammad V ini kita bisa melihat Hasan Tower. Bagaimanakah bentuk Hasan Tower? Ikuti saya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya sudah berada di depan Hasan Tower. Hasan Tower berdekatan dengan pemakaman Muhammad kelima. Hasan Tower adalah sebuah masjid tadinya yang hendak dijadikan masjid terbesar di dunia.
dibangun oleh Sultan Yaqub Al-Mansur pada abad ke-12. Namun pembangunannya tidak pernah selesai karena Sultan Yaqub Al-Mansur meninggal dunia di tahun 1199. Tinggi menara ini adalah 44 meter dan kalau kita lihat menara ini atau Hasan Tower ini mirip sekali dengan Masjid Qutubiyah yang ada di Marrakesh, Maroko dan juga menara Giralda yang ada di Sevilla. Casablanca, kota yang megah, indah, cantik, adalah sebuah kota terbesar di Maroko, menjadi pusat pelabuhan utama sekaligus pusat ekonomi dan pusat bisnis. Kota Casablanca menjadi semakin indah karena di dalamnya terdapat Masjid Hasan II. Masjid ini adalah masjid yang terbesar di Maroko dan merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Hasan II didirikan atas perintah Raja Hasan II yang ingin masjid ini setengahnya dibangun di atas air. Beliau menginginkan hal tersebut karena terinspirasi dari surah Hud ayat 7 yang menyatakan singgasana Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terletak di atas laut. Masjid ini bisa menampung sekitar 25.000 orang di dalam masjid dan 80.000 orang di halaman masjid. Masjid ini juga sangat cantik karena memiliki menara yang sangat tinggi, setinggi 210 meter yang memancarkan cahaya mengarah kepada Masjidil Haram. Di dalam masjid ini kita bisa melihat ada sebagian lantainya yang terbuat dari kaca sehingga orang-orang bisa melihat air dari Samudra Atlantik. Juga sesekali atapnya terbuka sehingga pengunjung pun dapat melihat langit. Hal ini didesain seperti itu agar orang-orang bisa memuji kebesaran Allah yang telah menciptakan keindahan laut dan keindahan langit. Saya akan masuk ke dalamnya untuk melihat bagaimana kebesaran dan megahnya masjid dari Hasan II ini. Sahabat yang saya kasihi, karena Allah Subhanahu wa taala, Islam datang bukan sebagai penentang sebuah peradaban, bukan sebagai penghancur sebuah peradaban, namun Islam datang sebagai pelengkap untuk peradaban itu sendiri. Itu sebabnya Islam terus berkembang dari abad ke abad sampai hari ini. Perjalanan panjang saya selama di Maroko membuat saya menyadari fungsi saya sebagai seorang hamba Allah untuk meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang tugasnya adalah menyuruh kebaikan dan mencegah orang-orang untuk berbuat keburukan. Itulah tugas saya, tugas kita semua, meneruskan perjuangan dakwah ini agar seluruh negeri terpancar cahaya Islam, cahaya agama, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Sampailah kita di akhir program dan sahabat semua memiliki peluang untuk bisa mendapatkan package umroh dari Andalusia Travels dengan menjawab soalan dari saya. Soalannya adalah, tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andalusia Travels and Tours yang telah membawa saya menjejaki bumi indah Maroko. Masya Allah, saya mengunjungi Fes, Marrakesh, saya mengunjungi Rabat dan kota indah Casablanca dengan masjid megah di atas laut. Saya melakukan sujud syukur dan tumpahan air mata karena rasa bahagia yang sangat luar biasa. Saya berharap teman-teman juga bisa datang kemari insya Allah. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan melihat sejarah perkembangan Islam di tempat-tempat yang berbeda untuk menguatkan iman kita dan bersama-sama menuju ke jannah, inti jannah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.